Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anak-anak kelas 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih, yaitu bersuci dari haid. Kita akan membahas tentang bersuci dari haid, yang mana itu salah satu yang akan terjadi pada perempuan atau wanita. Tolong disimak ya bagi wanita-wanita, anak-anak perempuan, supaya bisa memahami dengan baik. Untuk pengertian haid, yang pertama, menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir. Sementara menurut istilah, haid adalah yang keluar dari rahim perempuan secara alami, bukan karena penyakit, bukan karena apapun, dan keluar pada waktunya tertentu, yaitu memiliki siklus tertentu. Jadi setiap manusia, setiap anak itu mempunyai siklus tertentu. Ada takaran batasnya sendiri-sendiri nanti. Tidak semua sama, semua 7 hari, semua 1 hari, semua 15 hari, tidak. Akan tetapi berbeda-beda. Yaitu sesuatu yang mengalir atau sesuatu yang keluar, tidak karena penyakit, tidak karena paksaan atau apapun itu, akan tetapi emang alami. Itu sudah hakullah, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga harus mengetahui waktu-waktunya. Tadi Pak Yaki sudah singgung batas waktu haid. Dalam konteksnya, haid tidak akan terjadi sebelum anak perempuan memasuki usia 9 tahun. 9 tahun sampai 12 tahun itu idealnya segitu. Darah haid normalnya keluar pada setiap 1 bulan sekali, 1 bulan sekali, sampai seseorang mengalami menopause atau tidak keluarnya haid. Jadi anak 9 tahun sampai 12 tahun itu biasanya dia akan mengalami yang namanya haid dalam 1 bulan 1 kali. Nah, waktunya gimana? Menurut para ulama, darah haid paling sedikit 1 hari 1 malam. Jadi 1 hari 1 malam untuk keluar. Bisa saja yang kedua sebanyaknya 15 hari 15 malam. Sedangkan ada juga yang sedang, yaitu adalah 5 hari atau 7 hari lah, 1 minggu 1 malam. Bila perempuan mengeluarkan haid lebih dari 15 hari, yang terbanyak itu tadi mengeluarkan lebih dari 15 hari, maka itu disebut juga dengan darah istihadhah atau darah penyakit. Kalau darah penyakit berarti kita diwajibkan untuk melaksanakan semua perintah Allah, entah itu yang namanya sholat, yang namanya puasa, yang namanya membaca Al-Quran pun itu kita sudah dibolehkan. Yang sholat, puasa diwajibkan. Bila perempuan mengeluarkan haid lebih dari 15 hari disebut istihadhah. Kalau sudah istihadhah, kamu wajib mandi dan melaksanakan semua perintah Allah yang diwajibkan. Ada sholat, ada puasa. Oke ya, dari sini paham ya. Sedikit-sedikitnya berapa tadi? Ada 1 hari 1 malam. Paling banyak 15 hari 15 malam. Kelewat dari 15 hari 15 malam disebut darah istihadhah atau darah penyakit. Kamu harus mandi dulu dan kemudian melaksanakan sholat, puasa. Kemudian anak-anak juga harus mengetahui macam-macam darah haid itu. Ada hitam, merah, kuning, dan keruh. Itu adalah sesuatu yang terjadi di perempuan, tidak sama. Tidak hitam semua, tidak keruh semua, tidak merah semua. Berbeda-beda. Kalau kamu sudah mengeluarkan darah haid, berarti diwajibkan untuk mandi. Bagaimana tata caranya? Anak-anak harus hafal niatnya ya. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, niat. Innama a'malu binniyat. Kita awali dengan niat. Bagaimana niatnya? Nawaitu husla raf'il hadasil akbari minal haidi fardhal lillahi ta'ala. Bahwa artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid, fardu karena Allah Ta'ala. Pak, kalau saya tidak hafal niatnya yang Arab bagaimana Pak? Boleh kamu berniat sebisamu, tapi berkewajiban untuk mempelajari loh ya, mempelajari niat yang sesuai dengan
ajaran yang benar, atau bahasa Arabnya itu bagaimana harus kamu pelajari, hafalkan. Yang kedua, tentunya kita harus menyiapkan air, sabun, dan sampo, lalu berwudu dahulu. Sebelum kamu menyiramkan, itu alangkah baiknya kamu berwudu dahulu. Yang ketiga, menyiramkan air ke kepala lalu menggosok-gosoknya dengan kuat sampai ke tempat tumbuh rambut kepala sebanyak 3 kali. Kamu menyiramkan air kepada kepala. Kalau sudah kepala, kamu gosok-gosok tuh sampai dasar rambut biar kerasa semua. Itu harus itu. Yang keempat, menyiramkan air ke seluruh badannya, yang mana diutamakan badan yang kanan dahulu. Jadi badan kanan tuh tangan bagian kanan dulu disiramkan, pundak, badan, terus bagian kiri itu harus kemudian baru disiramkan. Meratakan air ke seluruh badan, itu yang nomor 5. Diratakan semua, jangan sampai ada yang terlewat. Yang 6, menuangkan sampo ke kepala dan sabun, kemudian menggosoknya sampai bersih, ya intinya bersuci menggunakan barang-barang yang sudah yang ada di sekitar kita lah. Pakai sabun kita bersihkan, pakai sampo. Kan tidak mungkin kamu masak mandi hanya gebyur-gebyur terus selesai, kan nggak mungkin kan, pasti ada sampo, ada sabun kan gitu. Yang terakhir yaitu menyiramkan air ke kepala dan badan sampai bersih. Maksudnya bersih itu semua merata, tidak ada yang terlewatkan. Karena namanya mandi besar, jangan sampai ada sedikit pun yang terlewatkan. Karena itu kewajiban kita untuk membasahinya, memandikan semua anggota. Kemudian yang terakhir yaitu anak-anak harus mengetahui juga yang namanya hal-hal yang dilarang ketika haid. Apa hal-hal yang dilarang ketika haid? Yang pertama ada sholat. Sholat itu bisa yang sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajibnya bagaimana? Ya sholat 5 waktu. Sholat sunnahnya bagaimana? Bisa sholat tahajud, sholat hajat maupun sholat duha. Itu tidak boleh. Yang kedua puasa. Puasa pun juga gitu, yaitu puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah yaitu puasa Senin Kemis atau puasa Daud, itu adalah puasa yang sunnah. Berdiam diri di masjid, namun bila hanya melintas masih diperbolehkan asalkan tidak mengotori masjid. Berdiam diri itu juga tidak boleh loh ya. Karena apa? Karena orang haid itu dibarengkan kayak membawa kotoran. Kalau kamu berdiam di masjid, nanti bisa-bisa mengotori masjid dan itu tidak boleh. Selanjutnya, tidak diperkenankan membawa dan membaca Al-Quran. Kita tidak boleh membawa dan membaca Al-Quran. Nah, orang haid itu nggak boleh membawa, nggak boleh apalagi membacanya, nggak boleh. Tapi kalau anak-anak sudah hafal, dalam konteksnya hafal, boleh kamu membaca. Dalam arti ingin mengingat-ingat biar tidak hilang hafalanmu itu boleh. Tapi jangan membawa ya. Membawa secara langsung disengaja itu tidak boleh. Tapi kalau mengingat-ingat sudah hafal, itu ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Kemudian tawaf atau mengelilingi Ka'bah, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Jadi kalau tawaf di Ka'bah, kalau anak-anak sudah umroh atau haji itu tidak boleh ya. Ya itulah hukumnya. Terakhir yaitu wajib untuk melaksanakan mandi wajib atau mandi besar. Demikian anak-anakku, saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu di mata pelajaran yang lain. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya anak-anak hanya menggarisbawahi yang penting-penting saja di buku paket. Tidak ada tugas ya, cukup melihat video ini saja. Hanya menggarisbawahi di buku paket.